Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Aulia Rufikoh. Halo, Assalamualaikum. Saya Nida Balkis dari Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran inventory bagi fasilitator di mata kuliah pendidikan orang dewasa. Jangan kemana-mana ya. Dari kelompok 9. Pengertian metode inventory. Inventory merupakan metode untuk mengadakan pengukuran atau penilaian yang sejenis dengan kuesioner, yaitu sama-sama merupakan daftar pernyataan secara tertulis. Perbedaannya dengan kuesioner ialah responden menulis jawaban-jawaban yang relatif panjang terhadap sejumlah pernyataan, sedangkan pada inventory responden memberi jawaban dengan hanya memberi lingkaran. Tanda cek, mengisi nomor, atau dengan menggunakan tanda-tanda yang lain berupa jawaban-jawaban singkat terhadap sejumlah pertanyaan yang lengkap. Pengertian fasilitator. Kata fasilitator berasal dari bahasa Latin yakni fasilitas yang artinya mempermudah. Seperti yang disampaikan pada pendahuluan, seorang fasilitator bukanlah penyuluh atau juru penerang yang merupakan petugas penyampaian informasi dari lembaga formal atau pemerintah. Fasilitator adalah orang yang bertugas mengelola proses dialog. Fasilitator ada untuk mendukung kegiatan belajar agar peserta bisa mencapai tujuan belajarnya. Fasilitator mendorong peserta untuk percaya diri dalam menyampaikan pengalaman dan pikirannya. Mengajak peserta dominan untuk mendengarkan. Fasilitator memperkenalkan teknik-teknik komunikasi untuk mendorong partisipasi. Metode inventory bagi fasilitator. Seorang fasilitator melakukan pengumpulan data bisa menggunakan metode inventory yang merupakan alat pengumpulan data untuk memuat pernyataan atau pertanyaan tentang masalah yang biasanya dialami oleh individu. Beberapa macam instrumen daftar cek dengan contoh berupa tabel yang lazim digunakan yaitu daftar cek perorangan, daftar cek kelompok, daftar cek dalam skala penilaian, dan daftar cek secara masalah. Metode pembelajaran inventory bagi orang dewasa yaitu model pembelajaran daur pengalaman berinstruktur dan analisis peran. Yaitu model pembelajaran ini menggunakan pendekatan partisipator andragogi melalui daur pengalaman instruktur. Yang kedua yaitu model pembelajaran latihan penyelidikan, yaitu peserta belajar menyadap informasi dari pengumpulan data mereka dan menjelaskan masalah sebaik mungkin. Yang ketiga yakni model pembelajaran advanced organizer, yaitu materi pengenalan yang disajikan lebih dahulu dari tugas pembelajaran yang tingkat abstraksinya lebih tinggi dibandingkan dengan tugas pembelajaran itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan inventory. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan ukur. Identifikasi tujuan ukur adalah memilih suatu definisi dan menilai teori yang mendasar konstruk psikologis atribut yang hendak diukur. Kemudian operasionalisasi konsep. Mendefinisikan secara operasional konsep penelitian ini disesuaikan dengan kajian teori yang dipakai. Kemudian menentukan komponen-komponen yang hendak diukur melalui indikator. Indikator agar lebih mudah dalam pembuatan item pernyataan. Selanjutnya, hasil dari operasionalisasi konsep ini akan menghasilkan kisi-kisi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam membuat item pernyataan yang terdiri dari pernyataan favorable dan unfavorable. Kemudian yang ketiga yaitu penskalaan dan pemilihan format stimulus, yaitu menentukan skala dan format stimulus yang akan digunakan dan disesuaikan dengan item pernyataan yang akan dibuat. Kemudian yaitu penulisan item dan review item. Nah, pada tahap ini membuat item pernyataan yang berdasarkan kisi-kisi
yang telah ditentukan dan masing-masing indikator dibuat item pernyataan yang terdiri dari pernyataan favorable dan unfavorable. Setelah penulisan item, langkah selanjutnya adalah review item. Proses review item selanjutnya akan dijadikan proses pengujian validitas isi pada item yang telah disusun. Kemudian yang kelima yaitu uji coba. Setelah butir item disusun dan telah direview, maka langkah selanjutnya adalah uji coba. Proses pengujian redaksional ini dilakukan oleh ahli yang berkompeten di dalam bidangnya dan beberapa siswa. Uji coba empiris harus dilakukan dalam situasi dan kondisi testing yang sebenarnya. Uji coba ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu uji coba kelompok kecil yang merupakan uji coba awal dan uji coba kelompok besar yang dilakukan setelah hasil dari uji coba kelompok kecil yang dianalisis dan direvisi. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data yang lebih akurat. Kemudian yang keenam yaitu analisis item. Analisis item ini uji coba kelompok kecil yang telah dilakukan yang akan menjadi dasar dalam melakukan analisis item. Analisis item ini dilakukan dengan melihat hasil uji coba yang pertama. Kemudian kompilasi 1 seleksi item. Seleksi item dilakukan dengan didasarkan pada hasil analisis item tahap pertama. Dalam seleksi item, parameter yang paling penting adalah sejauh mana item mampu membedakan antara individu yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang diukur. Kemudian yaitu pengujian reliabilitas dan validitas. Pengujian ini dilakukan bila mana item-item yang terpilih lewat prosedur analisis item yang telah dikompilasikan menjadi satu. Kemudian kompilasi 2 format final. Format final merupakan hasil akhir instrumen inventory yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan. Format final dihasilkan setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunan. Format final inilah merupakan produk akhir yang dihasilkan.